Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Segala puji dan syukur kita naikkan ke hadirat kita Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi yang indah ini kembali kita diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat bersama-sama berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Lebih khusus juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Zoom di rumah, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Majelis Gereja POG Jemaat Riorita mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat, secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan jemaat di sini. Salam kasih bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah melalui Zoom meeting. Tema kita minggu ini, persekutuan gereja menopang segala ranting tetap tumbuh. Kiranya kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan penuh ucapan syukur. Dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 3, Yesus memanggil. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu pertama di bulan Mei tahun 2021. Kita percaya bahwa hanya oleh karena kasih anugerah Allah, Bapa kita yang menuntun dan melindungi kita, sehingga kita boleh berkumpul di dalam satu persekutuan. Karena itu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya, bermazmur padanya secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kuasanya untuk yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Amin. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Pujian, Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3. Bagai bunga terima kasih.
pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi ini terdapat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kidung Jemaat 17 ayat 1. Dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hati serahkan dalam kerendahan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengaku akan dosa-dosa kita. Memohon ampun atas segala pelanggaran-pelanggaran kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon kepadamu. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Mari kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2.
jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sambut dengan atas anugerah pengampunan dosa dari Allah dengan menyanyi dari Kidung Jumat 35 ayatnya yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Sidang jemaat Tuhan, setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu, saya mengajak jemaat berdiri untuk menerima amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22, ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Merespons firman Tuhan sebagai amanat hidup baru, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 369 bagian A ayat yang pertama. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah,
Bapa kami yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih di hari perhentian-Mu ini. Hari di mana kami boleh memuliakan nama-Mu dalam sebuah persekutuan di rumah-Mu yang kudus ini. Engkau berjanji di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, disitulah Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau hadir di sini. Dan sebagai tanda kehadiran-Mu, Engkau akan menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, firman-Mu dimeteraikan di loh hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Di bawah judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang di luar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Biasanya habis pembacaan firman ada haleluya. Jadi kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semua? Ya, saya harus kasih komentar ini, kata luar biasa. Selalu ini saya melihat Pak Pangkosau juga ada, Pak Pedro ya, dan semuanya. Saya terakhir pelayanan sini ya sebelum pandemi ya, jadi sudah cukup lama sehingga apalagi dengan pakai masker ini saya hampir tidak kenal-kenal lagi orang ini ya. Tapi tadi di mimbar saya bilang dengan majelis ya, kita tidak bisa lagi jabat tangan karena pandemi, tapi kita berjabat apa? Berjabat hati. Wah, itu menurut saya itu lebih menyentuh. Kalau tangan ya setelah itu selesai, tapi kalau berjabat hati ada nilai-nilai tersendiri di dalamnya. Nah, oleh karena itu saya berjabat hati untuk semua jemaat yang hadir pada saat ini. Apa kabar? Luar biasa.
Saya selalu memberi komentar ini karena ini penting sekali. Saya masih ingat mungkin 10-15 tahun sebelumnya, saya masih pendeta muda. Ya biasa kalau menyapa jemaat, apa kabar? Yang kita dengar mayoritas akan mengatakan baik. Ya, Ibu ya. Tapi sekarang ini ada fenomena yang lain. Luar biasa. Bahkan ada juga yang mengatakan dahsyat. Wah, ini kata dahsyat ini di atas luar biasa. Jadi kalau kabarnya baik, terus kemudian luar biasa, kemudian ada lagi dahsyat, wah di atas ini. Ada lagi apa? Ada juga yang saya dengar istimewa. Wah, ini kayak kita beli martabak istimewa ya. Karena martabak istimewa lebih mahal ya. Rupanya martabak istimewa itu mahal. Kalau itu kita jawab dengan mahal luar biasa, itu berarti memang kita mahal. Ya, orang Kristen itu mahal. Berapa harga kira-kira kita orang Kristen? Ada yang tahu harganya? Kalau Pak Ketua ini dilelang kira-kira harganya berapa? Seandainya dilelang untuk pembangunan gedung gereja di belakang. Kira-kira harganya berapa Pak Ketua ini? Ya, ada yang bisa kasih nilai? Oh, tidak ternilai. Betul. Nah, tidak ternilai karena apa? Karena ya saya mungkin sudah pernah juga saya sampaikan bahwa kita ini orang-orang luar biasa karena kita anak siapa? Anak Allah. Makanya kita luar biasa. Saya ingat puluhan tahun lalu ya waktu anaknya Soeharto siapa sih? Tommy. Dalam pelarian itu bawa uang katanya. Saya tidak tahu ya. Saya lupa jumlah. Itu banyak sekali. Waktu itu dia anak presiden dan ya pasti anak bupati, anak gubernur pasti itu orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang sungguh bangga karena kita misalnya anak. Ya saya juga pasti bangga kalau saya menjadi anaknya Pak Minggit ya. Tetapi di samping misalnya kita anaknya siapapun, kita tidak lebih rendah dari anak presiden atau anak Ratu Elizabeth pun. Karena kita adalah anak Allah. Itu yang luar biasa bagi kita. Kita adalah anak Allah. Bahkan dalam surat Yohanes dikatakan Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia cuma punya anak satu dan dia korbankan untuk apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus, dengan darah anak Allah. Sehingga kita dijadikan anak. Dan kita, ya tadi malam saya mungkin agak masih mata kelihatan, saya sampai jam 2, setengah 3 pulang dari satu diskusi dengan Universitas Indonesia, anak-anak UKM itu, unit apa, kesenian kampus ya. Mereka bikin semacam diskusi tentang luar biasa. Temanya itu beriman di negeri tak aman. Wah, hebat sekali. Tadi ada beberapa pembicara yang datang. Saya baru pulang jam 2. Artinya saya bilang saya di tempat itu sendirian yang Kristen di tengah semua Muslim. Dan saya selalu merasa bahwa saya luar biasa. Ya, karena apa? Karena saya anak Allah. Dan tidak ada nilainya seperti tidak bisa dinilai berapa harganya. Ya, kalau Tommy Soeharto bisa bawa uang yang bisa dihitung, ya, walaupun mungkin agak lama menghitungnya, ya. Tapi kalau pakai kalkulator mungkin. Tetapi sebagai anak Allah kita tidak bisa dinilai harganya. Harga kita mau tahu nggak? Nah, ini saya mau tanya ini. Kalau tadi Ibu bilang tidak ada nilainya, kira-kira berapa? Bisa dikasih angka? Nggak bisa. Harga kita sama dengan Yesus. Karena Allah telah memberikan anaknya untuk menebus kita. Itu berarti harga kita sama dengan harga anaknya. Betapa mahalnya harga kita. Itu sebabnya sangat wajar kalau kita menjawab, apa kabar? Luar biasa.
Asal jangan bahasa di luar ya. Luar biasa itu suatu jawaban yang mengekspresikan tentang identitas, tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, hari ini bacaan kita sangat menarik. Saya pikir ini bacaan ini sudah sangat dikenal, kita semua tahu pasti. Bahkan saya mau menyanyi dulu sebelum saya menguraikan khotbah ini. Boleh ya? Bisa ambil tone? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Ini lagu sekolah minggu, dan saya juga dulu lama sekali ngajar sekolah minggu dan masih hafal gerakan-gerakannya. Ini ekspresi, lagu ini ekspresi dari pembacaan kita hari ini. Yesus pokok dan kitalah caranya. Bacaan kita hari ini merupakan bacaan yang mengawali perjalanan Yesus ke Golgota. Di meja perjamuan, karena Yesus tahu itu Yohanes 14 bahwa dia akan masuk ke Yerusalem dan akan mati untuk menebus kita. Dan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwa akulah pokok anggur yang benar. Kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu akan berbuah, bahkan berbuah banyak apabila kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Injil Yohanes ini merupakan Injil yang sangat-sangat luar biasa bagaimana mengekspresikan hubungan manusia dengan Allah. Dalam pasal 17 ayat 21 dikatakan supaya, dan ini doa Tuhan Yesus. Ya, jadi sebelum pasal 17 ini pasal 15, pasal 17 di situ Yesus berdoa. Supaya apa? Yesus berdoa supaya Yesus di dalam Bapa seperti Bapa di dalam Yesus dan seperti kita di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Ini sebuah ungkapan bagaimana kita atau status kita, keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Bagaimana kita yang telah dicangkokkan. Kalau dalam pemahaman teologi ya, itu sebenarnya umat pilihan Allah itu bangsa Israel. Ya. Sebenarnya keselamatan itu awalnya ditawarkan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang penuh dengan pemberontakan. Tetapi kita bersyukur. Nah, ini karya penyelamatan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan, bayangkan. Sehingga kita adalah orang-orang yang dicangkokkan di pohon itu, dicangkokkan di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu Yesus ingin menyampaikan melalui bacaan kita bagaimana sebenarnya status kita.
Status kita adalah orang-orang diumpamakan seperti ranting. Ranting yang dilekatkan di pokok anggur yang benar. Jadi kalau kita dicangkokkan atau kita tersambung di pokok anggur itu, maka kita akan berbuah dan bahkan berbuah banyak. Dan untuk menghasilkan buah, ya saya tidak tahu siapa yang sudah pernah lihat pokok anggur, ya pohon anggur. Ya, saya dulu hampir tiap tahun lewat-lewat di kebun anggur di salah satu kota di Stuttgart sana. Itu cantik sekali itu pohon anggur. Tetapi ketika kita dekat, kalau kita melihat orang-orang atau petani anggur itu dia memotong ranting-rantingnya, dia mengerat, dan itulah yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan kita berbuah banyak. Untuk menjadikan kita berbuah-buah yang baik. Kita harus dihajar oleh Allah. Kita harus dibimbing oleh Allah. Dan ajaran bimbingan Allah itu tidak selalu yang nyaman-nyaman. Ya. Tetapi semua itu dilakukan supaya kita berbuah lebat dan berbuah banyak. Dan mungkin saja kita selama ini sudah, atau pertanyaan mungkin, apakah kita sudah berbuah dalam hidup kita? Mungkin ada yang mengatakan, sudah Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Tapi buah apa yang sudah kita hasilkan? Apakah buah yang ketika orang makan, nyaman? Ataukah langsung asal, baik? Apakah kita berbuah, menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan orang, ya, yang membuat orang bersuka cita ketika menikmati itu? Ataukah kita berbuah-buah yang tidak disukai orang? Dan itu juga kalau kita mengilustrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang? Atau tidak? Apakah kehadiran kita sungguh-sungguh telah, ya saya tadi malam itu dalam diskusi itu saya merasakan banyak sekali pertanyaan tentang iman Kristen, ya tentang kekristenan. Dan saya sungguh minta maaf, ya kemarin juga saya menghadiri upacara pelepasan sahabat kami di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang pas ketemu juga Pak Bingit ya di Kodam kemarin, salah satu dari mereka orang tua meninggal dan kebetulan agama Buddha. Jadi luar biasa sekali upacara pelepasan itu dengan sungkan-sungkan dengan dengan doa dari orang tua dan panjang sekali ya, doa supaya orang tua ini diterima atau masuk surga lah, katakanlah seperti itu. Nah, saya merenung betapa luar biasanya kita ya. Karena kita tidak perlu minta untuk masuk surga. Ya, tapi Tuhan yang minta kita untuk masuk, atau Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Tuhan yang telah mencangkokkan kita di dalam diri Yesus. Seperti yang disampaikan dalam pasal 17 ayat 21. Supaya aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan mereka di dalam kita. Ini sangat-sangat luar biasa. Inilah sesuatu yang harta yang besar yang dimiliki oleh orang Kristen. Bahwa kita telah dicangkokkan. Kita telah menjadi milik Kristus. Kita telah ditebus dengan darah Kristus. Kita telah menjadi orang-orang istimewa. Kita menjadi orang-orang luar biasa dan bukan biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu dalam pemahaman kita pada saat ini, khususnya ini sebenarnya masih dalam rangka ulang tahun PGI. Jadi ulang tahun PGI biasanya kita rayakan tanggal 25 Mei. Dan kita biasanya melaksanakan pertukaran pelayanan. Tapi Pauk Riorita ini cepat sekali merespons ini. Suratnya baru tiba, sudah diminta. Pak Nofri, mana Pak Nofri? Ya, Pak Nofri sudah WA saya hari Jumat ya, Sabtu. Pak Pendeta, kami minta Bapak datang beribadah di sini.
supaya jangan didahului oleh jemaat yang lain. Saya bilang ya puji Tuhan saya kebetulan sebentar juga masih ada acara 10:30 di Hotel Harper, ada peresmian gereja presbiter di Sulawesi Selatan di Makassar. Jadi saya bilang oke, masih bisa. Makanya saya berusaha untuk tidak terlalu panjang khotbahnya supaya bisa menyeberang sebentar ke sana. Nah, artinya dalam rangka kita merayakan ulang tahun PGI, kita ingin bersama-sama merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil Allah sebagai gereja, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia atau di Republik ini, untuk menjadi berkat. Untuk berbuah, supaya dinikmati oleh orang lain. Supaya tujuan daripada semua itu, ayat 8 dikatakan, supaya banyak orang demikian kamu adalah murid-murid berbuah banyak. Dan Injil Yohanes 17 ayat 21. Doa Tuhan Yesus supaya Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, dan kita di dalam Dia. Supaya apa? Nah, ini yang harus kita sadari. Ini menjadi tanggung jawab kita. Supaya dunia percaya. Nah, kehadiran gereja di tengah dunia ini untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah melalui kita. Kemarin ada masalah sedikit ya dengan pembangunan gedung gereja. Kemarin saya juga hadiri Pak Menko Polhukam datang di Makassar, dan saya juga salah satu bertanya tentang penegakan hukum, tentang bagaimana orang mendapatkan izin membangun gedung gereja. Nah, saya katakan bahwa ya memang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah ini sangat-sangat krusial ya. Kadang-kadang banyak masalah dengan itu. Nah, tadi malam juga dalam diskusi dengan adik-adik di Universitas Islam, saya mengatakan bahwa sebenarnya agama itu sesuatu yang dijamin oleh negara ini. Atau dapat dikatakan bahwa agama itu merupakan sesuatu yang tertinggi. Orang bisa mau mati untuk agama. Ya. Tapi saya mengatakan sama mereka, jangan kita mau mati untuk agama, kita mau hidup untuk agama. Kalau kita mau mati untuk agama, kita sudah mati untuk apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau kita mau hidup untuk agama, maka dengan kehidupan itu kita bisa berbuat banyak. Supaya apa? Nah, inilah pesan Kristus, inilah yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita melalui doanya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita sudah mengaminkan doa Tuhan Yesus? Supaya apa? Supaya dunia percaya. Dan inilah yang akan menjadi semacam introspeksi kita sampai saat ini. Ketika kita merayakan hari ulang tahun PGI, pertanyaan kita, apakah kita sudah menjadi berkat bagi Indonesia? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi masyarakat di mana kita tinggal? Apakah kita sudah menjadi berkat di jemaat di mana kita beribadah? Apakah kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita? Karena itu perintah. Tujuan Yesus mencangkokkan kita. Tujuan Yesus supaya kita tinggal di dalam Dia. Supaya kita atau dunia percaya. Dan ini syarat yang pertama, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita. Yudas 3 tahun bersama Yesus. Tapi sayangnya Yudas tidak tinggal di dalam Yesus dan Yesus tidak tinggal di dalam Yudas. Mungkin kita juga mengatakan, saya sudah menjadi Kristen dari kecil. Saya dibaptis dari kecil. Sampai sekarang saya Kristen. Tapi pertanyaan sekarang, apakah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita? Mengujinya sederhana. Untuk membuktikan apakah Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus, dari buah. Ada pepatah mengatakan bahwa buah itu akan menentukan, atau ya pohon apa ya, dari buahnya dilihat. Ya bukan dari pohonnya. Pohon itu bisa luar biasa cantik. Buahnya pohonnya rindang, buahnya banyak. Ya, tetapi apakah buah itu menjadi buah yang memberkati orang? Menjadi buah yang disenangi orang? Menjadi buah yang memberkati orang?
Nah, inilah hal yang sangat penting di dalam bacaan kita tadi. Dan kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu hari ini kita kembali diingatkan melalui Yesus pokok dan kitalah caranya. Atau Yesus adalah pokok anggur yang benar. Mungkin di dunia ini ada banyak pohon-pohon atau pokok-pokok pohon yang bisa kita tancapkan hidup kita. Tetapi ada hanya satu pokok pohon yang benar, adalah Yesus. Karena dalam atau hidup bersama Yesus bukan saja kita dapat berbuah banyak di tengah hidup kita, tetapi kita akan menikmati persekutuan dengan Yesus. Yohanes 17 ayat 21, rangkaian daripada doa Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dan dia berpesan bahwa dia akan datang. Dia menyiapkan tempat bagi kita di sana. Oleh karena itu, ketika kita bersama dengan Yesus, bukan saja bersama di dunia ini, tapi kita akan bersama-sama dengan dia seperti pesannya bahwa dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Supaya kita bersama-sama dengan dia, tinggal di dalam dia. Dan selama kita di dunia ini, tinggal di dalam dia, dan kita berbuah banyak. Supaya dunia percaya bahwa kita adalah murid Yesus, bukan murid-muridnya siapa. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respons kita dalam merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kita, mari kita memuji Tuhan dari Kirinya 356 ayat 1. Bersama dengan segenap persekutuan orang percaya di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati, pada hari ketiga bangkit dari atas, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang lain. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
bangkitan dari dan hidup yang kekal. Shalom. Mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui persembahan sukacita kita untuk menunjang pelayanan dan pekerjaan dalam gereja sambil mengingat kata firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 23, 26 sampai dengan 27 demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat 9. Tuhan pencipta semesta. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan hikmat, kekuatan, hormat, dan pujian.
terimalah persembahan kami ini untuk digunakan sebagai pekerjaan pelayanan gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Saya akan bacakan Warta Jemaat Priorita Minggu tanggal 2 Mei 2021 dengan ucapan selamat. 1. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja POG Jemaat Priorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis Gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani, dapat menghubungi anggota majelis gereja. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran perkawinan kepada saudara-saudari terhitung dari tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2021. Kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Pemberitahuan ibadah Minggu tanggal 9 Mei 2021 menggunakan liturgi model 2 dengan lagu pujian pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ. Ibadah dilaksanakan di Gereja POG Priorita dibagi menjadi 2 kali ibadah. Pagi pukul 9.00 untuk kelompok 1 dan sore pukul 17.00 untuk kelompok 2. Dan yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pukul 9.00 WITA. Saya akan bacakan juga laporan penerimaan keuangan Gereja POG Jemaat Priorita tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei 2021. Bisa kita lihat di slide. Jadi penerimaan sebesar Rp5.726.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andri Mase MTH, organis dan song leader, operator LCD, tim multimedia, tenaga administrasi gereja dan koster gereja yang telah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sidang jemaat yang kekasih, marilah kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami datang. Kami memuji muliakan nama-Mu, bersyukur, berterima kasih. Karena kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga Engkau telah menuntun perjalanan kami di minggu yang lalu, di bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, dan sampai saat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami juga supaya kami tidak meninggalkan Engkau. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Sebagaimana Engkau selalu rindu untuk tinggal di dalam kami. Supaya perjalanan kami bersamamu, perjalanan yang memuliakan nama Tuhan, perjalanan yang menjadi saksi, perjalanan yang menghadirkan tanda kerajaan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan sudah memberkati kami di waktu-waktu yang lalu. Kami percaya pula
Berkat-berkat-Mu juga akan terus mengawali kehidupan kami. Tuhan akan menjaga kami selalu, khususnya di tengah kondisi pandemi yang sungguh menakutkan. Tapi Engkau berjanji bahwa Engkau akan menjaga kami seperti Tuhan menjaga biji mata Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih, dan mengembalikan hormat dan puji bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan pada hari. Kami bersyukur kami boleh diingatkan oleh firman. Tolong kami, sehingga kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dengan segala harapan, dengan segala kerinduan-kerinduan kami bagi masa depan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyiapkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami datang menyerahkan segala tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami datang mohon pertolongan. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, biarlah di sana nama Tuhan kami permuliakan. Kami berdoa secara khusus Bapak untuk Bapak Pangkopsau II, Bapak Mingi Tribowo bersama Ibu, bersama anak-anak, dan seluruh jajaran staf di Kopsau II di sini. Kami datang menyerahkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan anak-anak-Mu yang Engkau tempatkan di sini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Indonesia Maju, Bapak PLT Gubernur, Bapak Wali Kota. Kami bawa ke dalam tangan-Mu hamba-hamba yang Tuhan berikan amanah untuk memimpin bangsa kami. Karuniakan roh takut akan Tuhan kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh dapat mengemban tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga Tuhan, bagi bangsa kami. Kau mengetahui kondisi bangsa kami, khususnya dengan pandemi COVID-19 ini. Kami datang menyerahkan seluruh upaya pemerintah, para tenaga kesehatan, bapak-bapak yang menjaga keamanan, ketertiban, tentara, polisi, Pol PP, dan semua orang yang mengabdikan diri untuk bangsa ini. Tuhan berikan semangat, berikan kekuatan, kesehatan dalam mereka mengemban amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, bagi masalah bangsa kami ikut berbela rasa dengan keluarga yang telah gugur sebagai patriot bangsa dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggal. Dan biarlah mereka akan tetap bersemangat untuk menjalankan dan melanjutkan hidup dengan keyakinan bahwa orang yang mereka kasih telah mengabdi dan menjadi kesuma bangsa. Kami berdoa juga secara khusus penanganan bagi saudara-saudara kami di Papua
Tuhan tolong pemerintah, Tuhan tolong warga Papua, supaya mereka boleh hidup dalam damai. Tuhan curahkan roh damai sejahtera atas Papua. Karena betapa banyak saudara-saudara kami di sana. Supaya mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun tambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan sukacita sukses yang mereka alami dari Tuhan. Biarlah Tuhan akan menerima syukur mereka, ucapan terima kasih mereka. Tuhan akan mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan sehasta pun dari langkah hidupnya. Semua itu adalah anugerah, dan hanya kepadamu lah kami bersyukur. Kami juga berdoa bagi pergumulan yang sementara dialami oleh jemaat di sini. Baik jemaat maupun pribadi-pribadi. Mereka yang sementara berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Secara khusus Gamaliel Sadu yang sementara sakit. Dan ada masih banyak lagi kekasih-kekasih kami yang sementara dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah. Bahkan yang ada di rumahmu di sini yang sementara sakit. Kami datang membawa anak-anakmu ini ke dalam tangan. Tuhan akan mengurapi mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa penyembuhan. Tuhan akan mengangkat mereka dari kelemahan mereka. Supaya mereka boleh bersuka cita. Boleh memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa bagi pelayanan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga di tempat ini. Para penatua diaken yang telah Tuhan pilih untuk melaksanakan tugas pelayanan di tempat ini. Tuhan urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi jemaat prioritas. Terima kasih Bapak di surga. Semua orang yang Tuhan telah berikan kepercayaan di dalam seluruh pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati semua. Berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga untuk sesama kami. Mereka yang mengalami banyak penderitaan karena berbagai kekurangan dengan COVID. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan supaya mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu, inilah doa syukur syafaat kami yang kami persembahkan melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdiri mendengarkan sabda pengutusan. Tapi kita yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Kita memuji Tuhan sebelum menerima berkat dari Kidung Jemaat 424 ayatnya yang pertama. Yesus menginginkan aku bersih.
jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, tinggallah di dalam Yesus, supaya Yesus tinggal di dalammu dan kamu berbuah banyak, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 407 ayat yang 1. Tuhan, Kau gembala kami. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.